sebenarnya saya ini terlapor yang mengejutkan ya. Paling gemoy. Paling gemoy, kayak Pak Prabowo. Nah, saya ini mengejutkan kenapa? Karena awalnya tidak dicantumkan sebagai terlapor. Awalnya kan RS dan segala macam, tetapi tidak ada saya. Tetapi tiba-tiba kemarin ada surat cinta lagi datang ke rumah saya bahwa saya terlapor. Nggak apa-apa. Nah, saya di sini hanya ingin menyatakan bahwa saya selama ini baik di Jakarta, baik di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan, maupun di Pasar Pramuka menjalankan tugas saya sebagai seorang jurnalis, di mana saya memiliki kartu identitas wartawan resmi dari Dewan Pers, yaitu sebagai wartawan tingkat utama. Nah, waktu itu saya sudah katakan kepada penyidik, dan saya katakan penyelidik ya waktu itu, saya katakan pada penyelidik di Subdit Kanmek bahwa kalau mau membahas mengenai isi pemberitaan yang kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 mengenai pers. Nah, satu lagi yang saya sayangkan dari para penyidik baik di Bareskrim baik di Polda Metro Jaya, kok banyak sekali hal-hal yang saya temukan di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan tentang tahun 83 atau 85 dan di Pasar Pramuka yang sampai sekarang saya sudah temui lebih dari 10 orang ex pemilik kios, ex desainer entah ijazah, entah KTP, entah visa Amerika, banyak yang mereka bisa buat. Masa sih Polsek Matraman, Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tidak mengetahui orang-orang itu? Bahkan beberapa diantaranya sudah pernah ditangkap ya, sudah pernah terkena kasus dokumen palsu. Masa sih tidak bisa para penyidik ini yang terhormat, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter mencari tahu informasi bahwa Pak Imrah Harjo itu masih ada di situ sampai tahun berapa, bahwa si ini kemungkinan yang menjadi anak buah Pak Imrah Harjo di tahun itu sebagai desainer, sebagai yang ngambil orderan, ambil order di kios depan, dikasih ke kios belakang, lalu didesain di kios belakang, lalu sampailah langsung ke pembeli alias konsumen. Itu semua ada, KTP, visa Amerika, STNK, BPKB, sampai ijazah. Dan belangkonya pun ada tokonya di mana jualan belangko. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu semua. Silahkan Polda Metro Jaya yang sudah pintar-pintar ini penyidiknya, sudah berpengalaman puluhan tahun, saya yakin. Apalagi Pak Brigjen Pol Juhandani di Bareskrim, kenapa kok ini tidak dicari gitu loh? Saya bingung bener. Kok saya wartawan yang baru, katakanlah belum ada 10 tahun atau mungkin ya lebih sedikit lah, masa lebih pintar mencari investigasi daripada para penyidik? Saya tidak yakin itu. Pasti saya tidak lebih hebat dari mereka. Jadi saya mohon mulai sekarang kita bersama-sama menginvestigasi ini. Kalau memang ijazahnya asli, tunjukkan, dan tidak akan ditemukan apa-apa di Pasar Pramuka. Tapi kalau memang ijazahnya tidak asli, saya nggak mau ngomong kata yang satu lagi itu ya. Nah, mari kita cari kebenarannya untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat berhak mendapatkan kebenaran dari kita para jurnalis. Ya, masalahnya gini loh, tempat-tempat yang saya datangi didatangi lagi oleh salah satu media mainstream dan mendapatkan keterangan yang persis sama. Jadi ini harus diinvestigasi, dan kalau penyidik tidak menginvestigasi ini berarti dia sudah partisan, sudah tidak netral dan sudah memihak. Oke ya. Sekian aja dari saya. Terima kasih. Baik.